Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Sehat-sehat semua nggak? Sore, Kak. Halo Almau. Oke, kali ini kita asistensinya akan membahas tentang indeks ya. Sebenarnya kemarin kita belum selesai juga ya, lupa gue. Yang kemarin itu kita belum selesai, yang tentang dispersion tuh kita belum selesai. Gue cari dulu deh catatannya di mana ya. Hmm, sini sih kayaknya. Ya, betul. Nah, sis kemarin kita tentang weighted mean, terus, nah kita belum bahas tentang pengukuran penyebaran data ya, ukuran dari sebaran data atau measures of dispersion. Nah, jadi kalau untuk measures of dispersion ini kita membahas tentang gimana sih data kita bervariasi. Makanya di situ dia bilang kita bahas the variability of a data set. Jadi gimana sih variabilitas dari sebuah data set? Apakah datanya menyebar secara merata gitu ya? Ataukah ada data-data yang berkumpul di suatu angka tertentu gitu misalnya. Nah, makanya itu untuk mengukur ukuran dari sebaran data itu kita bisa menghitung ada yang namanya range mean, ada yang namanya absolute deviation, ada yang namanya variance dan standard deviation, dan juga ada yang namanya coefficient of variation. Nah, biasanya nanti kalau kita ngitung tentang ukuran sebaran data ini, semakin kecil variasinya atau semakin kecil sebarannya, artinya eh, datanya itu semakin apa ya, semakin satu. Maksudnya semakin satu tuh yang nggak semakin menyebar gitu loh. Datanya nggak semakin bervariasi, datanya tuh menuju ke suatu titik. Nah itu datanya itu apa ya, dibilang tuh lebih bagus gitu ya. Maksudnya sebenarnya agak ngablu juga ya artinya. The smaller the variation, the better data tuh. Maksudnya kalau datanya variasinya itu kecil, kita tuh kalau menebak sesuatu tuh bakalan jadi lebih gampang gitu loh. Ketika kita misalnya menebak, misalnya datanya nih variasinya kecil ya, misalnya variasinya 1. Nah, ketika kita nebak 10, udah hampir pasti 10 itu adalah datanya itu letaknya di yang di situ gitu yang mau kita tuju gitu. Jadi pokoknya variasinya makin kecil tuh makin bagus. Artinya datanya makin gak bervariasi gitu ya kalau variasinya makin kecil. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas. Nah, yang pertama ini namanya range. Nah, kalau range ini paling gampang ya. Kalau range itu ya udah jangkauan kan bahasa bahasa Indonesianya. Nah, jangkauan itu nilainya gimana? Ya udah tinggal maximum value dikurangi dengan minimum value. Jadi kita ngelihat berapa sih maximum value-nya dikurangi dengan minimum value. Jadi kayak jarak antara angka terbesar dan angka terkecil. Gampangnya gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya nih ya, di sini kan misalnya calculate the range using the data from metals and income funds. Nah, misalnya metals fund ya. Data terbesarnya ternyata kalau metals fund itu 76,46%. Mungkin ini returnnya ya. Sedangkan return terkecilnya itu 56,02%. Nah, range-nya berarti berapa? Jarak antara minus atau negatif 56 sampai 76 gitu. Jadi kalian tetap harus ngurangin. Makanya sebenarnya kalau range ini trikinya itu adalah kalian nanti pasti uh, minus gitu loh. Jadi kalau minus sama minus kan ketemunya pasti positif. Kayak yang di sini nih. Nah, ini kalian harus ngitungnya tuh harus hati-hati. Ya, karena minus sama minus kan nanti jadi positif di sini ya. Makanya nanti jadi uh, range-nya kalau uh, kalau keuntungan terbesar adalah 76% dan keuntungan terkecil adalah 56%, berarti range antara keuntungan terkecil dan terbesar itu 132% gitu. Oke, nah selanjutnya ukurannya itu ada absolute deviation. Sorry, mean absolute deviation. Nah, kalau untuk mean absolute deviation itu adalah ya kalau dibaca is an average of the absolute difference of each observation from the mean. Jadi kita tuh mau ngitung berapa sih jarak dari masing-masing observasi atau masing-masing data kita
ke rata-rata. Ya, tapi jaraknya itu gini, misalnya ya, kalau kalian bisa gampang bayangin, ini data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh. Ya. Nah, kalau kalian mau membayangkan, misalnya ya, datanya ini aku bikin angka aja deh, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dari sini kita bisa bilang rata-ratanya berapa nih? Kalau datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rata-ratanya berarti 4, ya kan? Rata-rata tuh kan, ya rata-ratanya 4. Nah, rata-ratanya 4. Kita bisa bilang rata-rata itu X bar, boleh deh. X barnya itu 4. Tuh. Nah, mean absolute deviation itu kita ngelihat ya, sesuai namanya. Mean absolute deviation. Deviation itu kan artinya simpangan. Nah, simpangan dari apa? Simpangan dari mean. Simpangan dari mean yang dinilai absolutkan atau yang dinilai mutlakin gitu loh. Kalau dinilai mutlak kan pasti hasilnya positif ya. Contohnya, kalau rata-ratanya 4, selisih dari kalau rata-ratanya 4 kan ngitung sampel apa nih? Sampel mean absolute deviation. Berarti ngitungnya gimana? Ya udah, ngitungnya tinggal 1 dikurangi 4 dibagi N. N-nya berapa? N-nya ada 7. Nah, tapi yang di atas ini kita nilai mutlakin. 1 dikurangi 4 kan minus 3. Tapi karena kita nilai mutlakin, maka hasilnya jadi 3/7. Dapat gak? Gitu ya. Nah, kalau misalnya 2 gimana? Ya udah, 2 kurangi 4/7. 2 kurangi 4 kan minus 2. Tapi karena kita nilai mutlakin, berarti hasilnya jadi 2/7. Dan seterusnya. Kalau misalnya 6, berarti nilainya gimana? Nilai mutlak dari 6 kurangi 4 dibagi 7. Sama dengan 2/7. Itu ya. Nah, kalau kalian ngelihat, di sini ada dua bedanya. Jadi, kalau untuk mean absolute deviation itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah kita ngitung sampel mean absolute deviation. Yang kedua, kita ngitung population mean absolute deviation. Ngitungnya sebenarnya sama ya. Jadi, data masing apa ya, penjumlahan dari seluruh, gimana ya bilangnya? Ya, jadi kalau ngelihat dari rumusnya gini ya, ini gue hapus dulu deh yang ini. Nah, kalau ngelihat dari rumusnya, ini tuh nanti kalau misalnya ini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Nah, nanti yang kalian harus lakuin adalah kalian harus nyari X bar-nya dulu gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian boleh tuh bikin tabel, bener nih, kayak tabel yang di sini. Jadi kalian bikin tabel XI-nya itu berapa, terus nanti kalian bikin tabel X bar-nya berapa. Terus nanti kalian bikin tabel XI minus X bar, gitu ya. Oke, nah itu cara bikinnya. Nanti di sini kalian tambahin, satu-satu dulu deh. Tadi X1, XI-nya kan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ternyata rata-rata dari keseluruhan data kita ini adalah 4. Berarti kita tulis nih di sini 4 semua, rata-ratanya 4, 4, 4, 4, 4. Ya, berarti XI dikurangi X bar berapa? Ya udah ini kita tinggal hitung. 1 kurangi 4 minus 3. Ya, tapi karena ini nilai mutlak, berarti di sini kita tulis 3. Jadi berarti 2 minus 4 minus 2, kita nilai mutlakin 2. Kalau di sini berarti negatif 1, tapi jadi 1. Kalau di sini 0, di sini 1, sini 2, sini 3. Nah, gitu ya. Nah, nanti di bagian bawahnya itu kalian tambahin. Kalian tambahin, nanti itu dapat penjumlahan dari seluruh nilai XI kurangi X bar yang dinilai mutlakin. Berapa sih penjumlahannya? 3 tambah 2 tambah 1, 6. 6 dikali 2. Berarti kalau ditambahin nilainya adalah 12. Nah, kalau mau cari mean absolute deviation-nya, kalau ini kan misalnya tadi datanya tergantung, dia data sampel atau data populasi gitu. Biasanya di soal tuh dikasih tahu sampel atau populasinya. Nah, cara ngitungnya sama, tapi kalian harus hati-hati kalau datanya data sampel, berarti kalian harus nulisnya itu adalah pakai sampel MAD
ya. Kalau di soal dia bilangnya ini adalah data sampel, berarti kalian ngitungnya pakai sampel MAD, di mana kalian ngitungnya itu harus nulis rumusnya itu harus gini. XI kurangi X bar dibagi N. Itu harus gitu. Sedangkan kalau dia datanya adalah data populasi, nah kalian harus hati-hati juga. Berarti kalian nanti nulisnya itu population MAD-nya harus sigma XI kurangi mu. Gitu. Dibagi N. By the way, sorry, gue ada telepon, gue angkat dulu ya, sebentar. Nah, jadi kalian harus bedain ya, dia datanya sampel atau populasi. Kalau sampel, kalian harus nulis pakai rumus yang sampel MAD gitu. Jadi, kalau di statek ini kalian harus hati-hati sih bedain sampel dan populasi. Karena kalau sampel berarti kita pakainya X bar, kalau populasi kita pakainya mu, atau rata-rata populasi. Kalau X bar itu namanya rata-rata sampel. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke pengukuran selanjutnya. Jadi ingat-ingat ya, kita udah belajar range sama mean absolute deviation. Baik itu MAD-nya sampel ataupun MAD-nya population. Nah, selanjutnya ada yang namanya ukuran sebaran data itu kita belajar ada yang namanya variance sama standard deviation. Nah, variance dan standar deviasi ini sama. Nah, samanya kenapa? Karena standar deviasi itu adalah akar variance. Jadi selalu standar deviasi ya. Standar deviasi adalah sama dengan akar dari variance. Oke? Kalau dia sampel sih, standar deviasi itu rumusnya S kuadrat. Standar deviasi itu rumusnya S. S sama dengan akar S kuadrat. Nah, jadi kalau di sampel, standar deviasinya itu lambangnya S, sedangkan variansnya itu lambangnya S kuadrat. Ya, kalau di populasi, gimana kalau di populasi? Ya, kalau di populasi itu dia bilangnya standar deviasi itu mu, benar mu nggak ya? Sigma, Sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Nah, ini adalah standar deviasinya. Nah, kalau ini varians. Gitu ya. Jadi kalau population itu biasanya yang lambangnya aneh-aneh itu pasti populasi gitu ya. Kalau yang lambangnya huruf biasa itu dia biasanya sampel. Nah, makanya contohnya misalnya for a given sample, jadi untuk sampel kalau kita mau cari variansnya, rumusnya adalah yang ini. Jadi ini yang varians. Pokoknya yang kuadrat-kuadrat itu varians. Kalau cari standar deviasi, ya udah variansnya tinggal dikasih akar aja gitu. Tuh ya. Nah, untuk ngitungnya juga kalian harus hati-hati. Kalau sampel, berarti kita gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah sigma XI dikurangi X bar. X bar ini kan rata-rata ya, rata-rata dari sampel. Jadi data satu-satu nanti kita kurangi sama rata-rata ya. Begitu udah dikurangi nanti dikuadratin. Ya, udah dikuadratin nanti ditambahin semuanya. Terus nanti kalau udah ditambahin semuanya baru dibagi n-1. Itu adalah varians. Ya, caranya nah kalian bikin tabel aja, lagi-lagi bikin tabel biar gampang. Misalnya kalian bikin tabel dulu. XI kalian tuh ada apa aja sih gitu ya. Terus nanti kalian bikin tabel tambahan X bar juga nggak apa-apa di sini. Terus nanti kalian bikin tabel XI dikurangi X bar gitu ya. Terus nanti tabelnya ini dikuadratin. Nah, di bawahnya nanti kalau udah dikuadratin, jadilah ketemu di sini ini adalah nilai dari sigma XI kurangi X bar kuadrat. Nah, itu sebenarnya nilai dari ini. Terus hati-hati juga kalau kita ngitung varians dari sampel, itu pembaginya adalah n-1. Jadi jumlah sampel dikurangi 1.
Itu ya. Sedangkan kalau populasi itu cuma dibagi N aja, langsung dibagi N, langsung dibagi dengan jumlah populasi. Gitu. Jadi hati-hati untuk perbedaan ngitung varians antara variansnya sampel sama variansnya populasi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, pokoknya ingat-ingat ya, jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketuker juga. Oke? Kalau nggak ada yang Kak, mau ditanyain, kita mau lanjut ya. nanya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya coefficient of variation. Biasa disingkat CV ya. Nah, kalau buat coefficient of variation, nah jadi coefficient of variation itu kita menghitung ya. Jadi gimana ya? Jadi kalau sampel coefficient of variance itu kita langsung kayak ngitung perbedaan kedalaman dari means. Contohnya misalnya ya. Jadi kalau dibaca di situ coefficient of variation is unitless. Jadi dia nggak punya satuan. Karena dia cuma perbandingan aja gitu. Perbandingan antara SS itu kan standar deviasi dan mean. Jadi bisa dibilang kita tuh ngeliat segimana data itu menyebar terhadap rata-rata. Bentar deh, gue kayaknya harus baca lagi tentang coefficient of variation untuk representasi artinya. Nanti kalau misalnya gue udah baca, gue kasih tahu ke kalian ya minggu depan. Kak, mau nanya, Kak. Oke, bentar ya. Gue ada paket nih, tapi nggak jelas gitu abangnya. Oke, nah misalnya ya. Oke, nah gimana cara ngitung coefficient of variance? Kita langsung aja gimana cara ngitungnya. Ngitungnya adalah S itu tadi variance ya, sorry. S itu adalah standar deviasi dibagi rata-rata. Itu kalau sampel. Kalau populasi sebenarnya dia ngomongnya sama juga sih. Standar deviasi dari populasi dikurangi rata-rata populasi. Gitu. Itu ya. Nah, kita contohnya ya. Ini contoh soal yang ABCN ya. Nah, which measure of central location is used to determine an average annual percent increase? Nah, jadi jadi kalau misalnya kita bahas tentang ini ya kan, jawabannya pasti geometric mean. Kenapa geometric mean? Karena dia nanyanya adalah di mana mana sih ukuran pemusatan data yang menjelaskan atau menghitung tentang, jadi ada yang namanya persentase pertumbuhan, tapi pertumbuhannya itu secara annual. Jadi annualnya itu maksudnya kayak pertumbuhan majemuk gitu. Jadi setiap tahun tuh selalu tumbuh 3%, 3%, 3%. Dan besar pertumbuhannya itu didasarkan dari nominal yang terakhir kalinya. Itu kan namanya geometric mean ya. Yang ngitungnya gimana ya kemarin? Akar dari 1 plus R 1 tambah 1 plus R2 tambah 1 plus R3 gitu kan. Akar pangkat N gitu ya. Ada apa nih yang Oh ya, Judika kenapa mau tanya apa Judika? Ini udah lama belum sih, Halo Judika, mau tanya apa?
Enggak. Tadi ada yang mau nanya Kak, ada 2 orang gitu. Oke, boleh langsung tanya aja. Kak mau nanya Kak, yang tadi coefficient of variation, variance, itu kan tadi kata Kakak buat ngukur kedalaman persebaran gitu kan. Nah terus kalau yang tadi kan bahas measures of dispersion, berarti kan ngukur kayak penyebarannya gitu kan. Berarti sebenarnya kok pakai yang coefficient of variance aja cukup nggak sih Kak? Kalau emang cuma ngukur penyebarannya? Atau gimana? Sebenarnya masing-masing pengukuran tuh ada plus minusnya gitu sih. Nah, untuk plus minusnya itu, gue kurang tahu kalau yang CV. Aduh, gue sorry banget nih belum baca. Aduh, banget ya. Harusnya gue baca dulu. Nah, kalau misalnya standar deviasi itu dia ngukur sebarannya gitu. Jadi sebenarnya semuanya bisa dipakai sih. Tapi kayak kalau mau lengkap tahu ukuran tentang persebaran data ya pakai semuanya gitu. Oh. Yang CV ini Pak pribadi pernah. Oh, gini contohnya. Kalau coefficient of variation. Misalnya kalian punya misalnya gini deh. Ada data 50 sama data yang berrata-rata 50 dan data yang punya rata-rata 250. Ya. Ketika data ini menyebar, misalnya sebarannya itu jadi datanya itu menyebar dari 48 sampai 50 atau 50 sampai 52. Jadi datanya tuh kayak tersebar di antara ini gitu, tapi pusatnya di sini. Ibaratnya kalau kita nanti bakalan kenalan sama normal distribution, nah ini datanya tuh nanti dia bakalan gini. Nah, gitu. Tapi dia rata-ratanya di 50. Nah, kalau 250 misalnya dia nanti di sini 248, di sini 252. Nah, kalau kita lihat ya, standar deviasinya tuh kita bisa bilang dia itu sama. Kenapa? Karena kayak dia sama-sama batas kirinya adalah 2 dari 50, batas kanannya juga 2 dari 50. Kalau yang kanan, batas kirinya 2 dari 250, dan batas kanannya adalah 2 dari 250 gitu kan. Nah, tapi kalau coefficient variation itu dia lebih memperhitungkan rata-rata gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara relatif gitu ya, sebenarnya lebih menyebar mana sih antara yang kiri 48 sampai 52 atau 248 sama 252? Kira-kira lebih menyebar yang mana? Kayak lebih lebih terkonsentrasi yang mana deh? Kalau untuk ukuran konsentrasi kan berarti dia lebih terkonsentrasi yang di kanan kan, karena datanya tuh udah 250, berarti tuh kayak datanya tuh udah udah kayak banyak dan dia emang deket-deket gitu kan. Kalau 48, 50 sama 52 dia kan rata-ratanya masih 50. Dan kayak secara relatif misalnya 2 itu adalah berapa sih 4%-nya 50 gitu kan. Nah, kalau yang di sebelah ini, yang kanan ini, yang min-nya adalah 250, 2 itu cuma 0, berapa persen ya? 0, berapa persen lah dari 250 gitu loh. Jadi coefficient variation tuh mau lihat itu. Jadi kayak kita mau ngelihat kita mau ngelihat dispersi dari data kalau dibandingin sama min-nya gitu. Itu kalau buat coefficient of variation. Ya, kalau misalnya rata-ratanya makin gede, ya pasti coefficient of variation-nya makin kecil. Nih, kalau misalnya rata-ratanya makin gede, coefficient of variation-nya makin kecil. Artinya benar tadi dugaan kita kalau yang rata-rata 250, dia itu cenderung lebih tidak disperse atau cenderung lebih terpusat gitu ya. Sebenarnya kan kayak gimana ya? Dapat gak idenya? Dapat Kak, lumayan. Nanti coba kalian baca buku Lin bagian yang ini ya, bagian yang ini doang yang coefficient of variation. Dia dapat lebih dalamnya lagi. Kalau nggak baca Lin, baca Jagia tapi khusus bagian yang coefficient of variation aja. Jadi kalau coefficient variation tuh secara relatif terhadap mean gitu sih. Oke. Oke, thank you Kak. Ada lagi yang mau tanya tadi siapa? Oke, kalau nggak ada disimpan dulu boleh. Nah. Oke, wait. Nah, oke deh.
Coba ya. Yang nomor 2, which of the following statements is most accurate when defining percentiles? Nah, kalau percentiles itu apa sih? Gimana? Yang A, kira-kira yang A bener nggak nih? The P percentile divides a dataset into equal parts. Misalnya, percentile membagi a dataset into equal parts. Ya, bener, kayak aneh gitu nggak sih? Kayak maksudnya membagi gimana gitu ya? Membagi jadi 100 sih bener juga sih. Oke, bisa jadi dia bener ya. Bisa jadi. Tapi kita masih ragu gitu. Yang B, approximately P% of the observation are greater than the P percentile. Maksudnya gimana? Misalnya P ini nilainya 25 ya. Misalnya P-nya ini 25 deh. Nah, ini misalnya persentilnya ke 25. 25% dari data nilainya lebih besar daripada persentil 25 ya. Padahal gimana kalau persentil? Nah, ibaratnya ini kan persentil 1 kan persentil 1 kan di sini, persentil 100-nya di sini ya kan? Nah, kalau persentil 25 berarti kira-kira dia di seperempatnya. Ya, berarti di sini adalah P25. Nah, kira-kira benar nggak yang B? 25 dari observasi, 25% dari data atau observasi yang kita punya, nilainya lebih besar dari persentil ke-25. Salah ya. Harusnya berapa persen data yang lebih besar daripada persentil 25? Berapa persen nih berarti? Yang lebih besar daripada persentil 25? Harusnya ada 75% data, ya kan? Jadi 75 dari observasi kita nilainya lebih besar daripada persentil 25. Berarti yang B ini salah. Itu ya. Nah, ini aku hapus lagi. Terus kita coba bahas yang C. Approximately 100 min P%, misalnya P-nya 25, berarti di sini nilainya adalah 75 gitu ya. Kita masih misalin P-nya itu adalah 25. Nah, approximately 75% dari observasi kita akan kurang dari persentil ke-25 kita. Nah, kalau ini, gimana persentil 25 kan di sini nih. Nah, dia bilangnya approximately 75% dari observasi kita akan kurang dari persentil ke-25. Nah, kita lihat, yang kurang dari persentil ke-25 dari data kita adalah seperempat dari datanya. Atau kita bisa bilang dia 25% dari data kurang dari persentil 25. Gitu ya. Jadi yang ini juga salah. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? But the name is I. Ngantuk ya. Diam ini lagi aja. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas yang D. Approximately 10 dikurangi P% dari observasi kita lebih besar daripada persentil 25 gitu ya, misalnya. Nah, ini aku hapus lagi. Coba kita bahas. Misalnya P-nya tetap 25 ya, berarti di sini nanti jadi 75. 75% dari observasi kita lebih besar daripada persentil ke-25. Berarti persentil ke-25 di sini, benar nggak? Yang lebih besar dari persentil 25 ada 75%. Benar ya? Ini kan ada 75% atau 3/4-nya gitu ya. Berarti jawabannya yang ini adalah yang benar. Jadi emang nanti di UTS tuh mungkin yang ABCN tuh akan teks waktu banget. Jadi teks time banget. Jadi saranku kayak kalau kalian udah bisa latihan soal yang cepet di bagian essay, nanti kalian jadi bisa lebih banyak waktu di ABCN gitu sih. Biasanya bobot keseluruhan ABCN tuh biasanya sama dengan 1 essay. Jadi menurutku kerjain essay-nya dulu daripada ngerjain ABCN-nya. Takutnya kalian stuck lama di ABCN gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang multiple choice 2 soal ini? Nanti kalau kalian mau latihan lebih banyak, kalian buka soal-soal yang kemarin udah aku share ya di grup ya. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke mana nih? Oke, kita baca dulu soalnya ya.
informasi pengeluaran per kapita per bulan. Jadi pengeluaran per kapitanya itu dilambangin dengan XI. Diperoleh dari observasi yang diseleksi secara random dari data Susenas. Ya, Susenas itu adalah survei sosial dan ekonomi nasional. Jadi dia mengukur kayak indikator-indikator ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Susenas itu biasanya datanya setiap 6 bulan sih dipublish. Nah, terus distribusi pengeluaran per kapita per bulan dalam Rp1.000 dan ringkasan datanya disajikan dalam tabel A. Nah, kalian disuruh apa nih? Jika K merupakan simbol untuk kelas ke K, hitunglah nilai rata, varians, dan deviasi standar atau simpangan baku dari pengeluaran per kapita per bulan. Interpretasikan hasilnya. Nah, oke. Pertama, kalian harus assume dulu nih, ini data sampel ya, karena dia dibilangnya di situ adalah X bar. Ya, berarti dia adalah datanya jenisnya data sampel. Nah, kalian disuruh ngitung rata-rata ya. Gimana sih cara ngitung rata-ratanya? Terus kalian juga disuruh ngitung varians ya. Terus disuruh ngitung deviasi standarnya. Oke, ini datanya adalah data berkelompok. Oke, buat data per kelompok, rata-rata dari data berkelompok, gimana cara ngitungnya? Ada yang masih ingat nggak? Data berkelompok. Nah, buat data berkelompok kita harus cari nilai tengahnya ya. Kayak benar deh. Frekuensi untuk nilai X dikali nilai tengah dibagi banyak data. Sip. Mantap. Nah, kalau buat nyari rata-ratanya, cara nyarinya adalah ini cara nyari rata-ratanya. Rata-rata dari sampel, karena ini adalah kelas-kelas ya, kelas-kelas data berkelompok. Dipelajarin waktu zaman SMA ya, malah di statik gak ada materinya, kenapa jadi soal ya? Sigma dari frekuensi setiap kelas dikali, oke, karena di sini dia bilangnya K ya, frekuensi K dikali, jadi setiap kelasku tuh dilambanginnya kelas ke K, bukan kelas ke I gitu ya, biasanya kan, kayak kalau misalnya kalian sigmanya mau jelas, berarti kayak gini. X bar sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan N ya, dikali dengan FK dikali XK. Nilai tengah gimana ya ngelambanginnya? Ya, pokoknya XK ini adalah nilai tengah dari kelas gitu ya. Nah, terus dibagi dengan total frekuensinya itu ada berapa. Oke, misalnya ya, untuk data yang ini, berarti nanti kalian perlu cari tahu nih, frekuensinya dikali dengan nilai tengahnya. Mungkin kalian perlu cari nilai tengahnya dulu sih. Sebenarnya ngitung-ngitung gini biar gampang tuh kalian bikin tabelnya dulu. Ini karena aku nggak nyediain ruang buat ngerjain ya. Oke, nggak apa-apa, kita kerjain aja. Misalnya kita ngitung dari kelas 1 dulu ya. Kelas 1 berarti kan frekuensinya ada 28. Oke, frekuensinya itu 28 kelas pertama. Berarti 28 dikali nilai tengah kelas pertama. Berapa sih nilai tengah kelas pertama? Nilai tengah kelas pertama itu adalah berapa tuh? Dari 100 sampai kurang dari 200. Berarti kira-kira nilai tengahnya berapa? 150 ya? 150 enggak? Atau 49,5 ya? Oke, katakan 150 dulu ya. Nanti kalau misalnya ada perubahan, nanti aku tanya temanku deh. Jawabannya gimana? Nah, pokoknya kalian nanti ngitung-ngitung dulu 28 dikali 150. Jadi frekuensi dikali dengan nilai tengahnya dulu. Terus nanti kelas kedua, gimana kelas kedua? Kelas kedua sama frekuensinya berapa kelas kedua? 52. Dikali dengan nilai tengahnya. Nilai tengahnya 250 gitu. Dan seterusnya ditambah terus sampai kelas terakhir. Kelas terakhir berapa jumlahnya? 10. 10 dikali, dapat tuh nilai tengahnya 850. Nah, ini nanti dibagi dengan
seluruh frekuensi. Nah, frekuensinya ini ada berapa? Nanti kalian hitung nih, ini kalau ditambahin berapa? Sigma, frekuensi ini kalau ditambahin, FK-nya ini kalau ditambahin ada berapa? Gitu. Berapa nih? 28 tambah 52, 80. 80 tambah 76, 156. 176. 190. 220 ya. Kayaknya sih 220. Nah, berarti ini nanti dibagi 220. Gitu. Nah, itu buat rata. Kalau buat varians gimana? Varians berarti lambangnya gimana kalau buat varians dari sampel? Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Sorry banget, banyak distraksi asis kali ini. Oke, nah selanjutnya kita ngitung varian sampel. Nah, buat varian sampel, tadi rumusnya gimana kalau varian sampel? Boleh kita nyontek ke atas ya. Nah, rumusnya adalah sigma X1 dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1. Gitu ya. Nah, nanti ini kan masih dalam bentuk kelas. Nah, kalau dalam bentuk kelas, dia itu, kalau varians data berkelompok. Kalian nanti update catatan juga ya, selain datanya data individu, kalian coba cari rumus-rumus untuk mencari data yang berkelompok. Nah, rumusnya itu buat, benar, rumusnya kayak gini. Cuma karena datanya berkelompok, nanti yang bagian atas ini kita kaliin dengan apa tuh namanya? F frekuensinya. Jadi di sini sebenarnya udah disediain nih datanya. Nanti berarti kalian tinggal nambahin yang di sebelah kanan aja ini. Oke, jadi ini kalian tambahin aja ya semuanya berapa. Terus nanti baru kalian bagi dengan N-1. Oke. Kalau kalian nyari deviasi standar, berarti nanti langsung aja deviasi standar atau standar deviasinya. Nah, deviasi standar sampel, berarti nilainya adalah S. S sama dengan akar dari S kuadrat. Gitu ya. Oke. Wait, kayaknya yang atas salah deh jawabnya. Bentar. Yang rata-rata kalian catat dulu ya, tapi nanti kalau misalnya ada perubahan, karena bisa jadi ngitungnya, dia udah ngasih tahu di situ nilainya kayak gitu, bisa jadi ngitung X bar-nya ini caranya adalah, jadi kan kalau X bar itu kan sigma F K F I dikali XI kan, dibagi dengan sigma FI.
Nah, kalau di matematika, FI-nya kan bisa oh, gitu tuh. Nah, bisa jadi ya, nanti ngitungnya ini adalah, jadi gini, maksudnya angka yang dikotakan ini, maksudnya angka yang di sini, dia itu adalah jumlah seluruh datanya. Jadi misalnya, jumlah seluruh data di kelas 1, jadi kan setiap satu observasi itu nilainya antara 100 dan 200 kan kalau dia di kelas 1. Nah, ternyata kalau keseluruhan observasi di kelas 1 ini yang nilainya antara 100 sampai 200 ini dijumlahin, hasilnya itu bakalan jadi 4.777. Nah, kelas 2 nanti hasilnya kalau data antara 203 sampai 300 ini dijumlahin, hasilnya itu 2.773. Nah, berarti nanti kalau kalian mau ngitung rata-ratanya, kalian tinggal tambahin yang ini aja. Ini nanti hasilnya berapa? Oke, misalnya hasilnya di sini ya. Nah, nanti tinggal dibagi dengan total sampelnya itu ada berapa. Misalnya ada 220 gitu ya. Udah, berarti nanti ini berapa dibagi dengan 220. Nah, itu adalah X bar-nya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kadang soalnya juga memudahkan sih, kita udah dikasih tahu nilainya gitu berapa. Jadi kalian nggak usah ngitung-ngitung lagi apa walaupun itu data berkelompok gitu. Oke. Oke. Sorry ya nggak jelas banget. Ada yang mau ditanyain nggak? Tapi serius gue mau banget jawab kalau misalnya ada yang mau tanya ataupun ada yang belum jelas sebelum kita pindah ke materi selanjutnya. Tentang soal ini dulu deh, tentang soal ini. Ada yang mau tanya? Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut nih ke materi selanjutnya. Nah, oke, materi selanjutnya ini adalah tentang indeks. Nah, gampangnya kalau indeks tuh kita ngomongin perbandingan. Perbandingan antara tahun sekarang dengan tahun yang dulu. Entah itu dia perbandingan harga ataupun perbandingan jumlah barang yang diproduksi gitu ya. Perbandingan price ataupun perbandingan quantity. Itu namanya indeks. Oke? Nah, makanya nih kalau kita ngomongin tentang index number, kalian baca index numbers adalah numerical value that reflects a percentage change, can be in price or in quantity from a base value. Jadi ada tahun dasar ya, misalnya tahun dasar biasanya kalau sekarang ini tahun dasarnya masih tahun 2010 gitu ya. Kalau data yang tersedia di BPS itu biasanya tahun dasarnya masih tahun 2010. Nah, kita kalau mau ngelihat indeks, itu kita ngelihat perbandingan. Kayak misalnya, data di tahun 2020 sekarang, itu berapa persennya sih dari data di tahun 2010. Makanya tahun 2010 sebagai tahun dasar atau base year, biasanya indeksnya itu nilainya 100. Nah, misalnya nih, dari tahun 2010, ternyata Indonesia sudah misalnya harganya. Ternyata harga di Indonesia kalau dibandingin dengan harga di tahun 2010, ternyata harganya udah naik 50% gitu ya. Berarti kita bisa bilang indeks harga di tahun 2020 itu adalah 150 gitu. Karena harga di tahun 2020 itu adalah 150%-nya harga di tahun 2010. Jadi itu indeks ya. Intinya kita bahas sebuah angka yang menggambarkan persentase perubahan dari tahun dasar gitu. Jadi kalau angka indeksnya 150 ya berarti angka kita atau misalnya harga gitu ya, harganya itu udah berubah sebesar indeksnya sebesar 150% dari tahun dasar kita gitu. Dimana tahun dasar yang tadi kita bilang itu 2010 gitu ya. Nah, makanya nanti disebutin juga di yang sebelah di sebelah kanan, index numbers are reported relative to a base period index. Jadi index number itu nilainya itu relatif terhadap nilai di atau nilai indeks di periode tahun dasar, di mana yang tahun dasar itu pasti nilainya 100 gitu. Nah, nanti kita juga akan mengenal yang namanya reindeks. Jadi kita mengindeks apa ya? Misalnya nih kita udah bilang kalau tahun 2010 itu tahun dasar. Nah, sekarang kalau misalnya tahun dasarnya mau diganti gimana indeksnya? Pasti kan indeksnya nanti bakalan berubah gitu kan. Nah, itu nanti kita bakalan belajar juga di bagian indeks. Gitu ya. Nah, indeks itu ada bermacam-macam.
mulai dari indeks yang paling simple, ada indeks aggregate price. Nah, aggregate price juga ada yang weighted sama ada yang unweighted. Buat yang weighted ada indeks Pasche, ada indeks last payers, ada Fisher, dan ada value index. Nah, terus juga nanti kita bakalan belajar tentang reindexing. Gimana sih kalau misalnya ternyata tahun dasar tahun yang kita jadiin sebagai tahun dasar itu berubah gitu. Dari 2010 jadi 2008, mundur. Atau bisa jadi maju dari 2010 ke 2015 gitu. Nah, yang pertama ini ada simple price index ya. Jadi kalau simple price index sesuai namanya simple, ya udah kita sesimpel bandingin harga dari tahun dasar gitu ya. Misalnya kalau di tabel yang ini, kalau kita zoom ya, kita cuma bandingin harganya tok gitu ya, harganya doang. Nah, misalnya tahun dasarnya di tabel ini adalah tahun 2007. Berarti kalau kita mau ngehitung indeks harga simple di tahun 2008 gimana caranya? Ya udah kita tinggal bandingin aja harga di tahun 2008 sama harga di tahun 2007. Sesimpel itu ya kalau untuk indeks harga yang sederhana. Oke. Kalau mau cari indeks harga di tahun 2009 gimana caranya? Ya udah simple. Tinggal bandingin harga yang di tahun 2009 sama harga yang ada di tahun 2007. Misalnya, harga di tahun 2009 ya. Harga di tahun 2009 itu berapa tuh? Red wine. Ini red wine ya. Misalnya, harga di tahun 2009 buat red wine itu adalah 9,95%. Ya. Sedangkan harga di tahun 2007 itu adalah 12,3. Berarti kita bisa bilang indeks harga red wine di tahun 2009 adalah 80,89. Atau kita bisa bilang harga red wine di tahun 2009 itu adalah 80,89% dari harga red wine di tahun 2007 gitu. Jadi sesimpel membandingkan harganya aja antara harga di tahun yang mau kita hitung sama harga di tahun dasar. Itu ide dari simple price index. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, kalau kasus di tabel ini, kasusnya kurang familiar ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena harga dari tahun 2007, 2008, dan 2009 itu harganya justru turun ya. Dimana ini jarang banget terjadi di dunia nyata. Biasanya kan harganya setiap tahun cenderung naik gitu kan. Oke, bisa jadi ini kayak red wine-nya itu banyak yang basi gitu kan di gudangnya, jadi dijualnya murah-murah aja. Atau oversupply juga bisa jadi nih, tapi ini kasus yang unik sih. Kalau harga wine di dunia nyata gimana tuh? Gue nggak tahu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke unweighted aggregate price index ya. Sekarang karena kita udah bahas tentang indeks harga secara agregat, berarti kita udah nambahin harganya. Jadi udah mengagregatkan atau mengagregasi harganya. Jadi kalau tadi kita misalnya bahas misalnya ya, langsung aja deh. Misalnya contohnya nih, kita mau ngehitung, misalnya kita mau menghitung ada yang namanya nih data automobile expense, beban untuk mobil-mobil gitu ya, automobilnya. Nah, pertama nih di 2001, 2002, 2003, dan 2004 itu ada 3 jenis automobile expense. Ada lease payment, bayar cicilan ya kalau nggak salah nih. Ada beli bensin, dan ada service, perbaikan, repair. Nah, kalau unweighted aggregate price index, kita itu jumlahin harganya. Jadi misalnya ya, kita mau cari indeks di 2004 ya. Misal kita mau cari indeks di 2004. Nah, indeks di 2004 berarti kita menjumlahkan seluruh harga di 2004 ya. Terus kita bandingin sama jumlah harga yang ada di tahun 2001. Karena catatannya di sini 2001 adalah base year-nya. Dapat gak idenya buat unweighted aggregate price index? Kita udah mulai mengagregasi harga, tapi di sini belum ada weight-nya, belum ada proporsi berat untuk masing-masing komponen lease payment nih. Misalnya lease payment 50% gitu ya.
fuelnya 30%, repairnya 20% tuh belum ada perbandingannya. Makanya kayak kita anggapnya semuanya rata gitu. Jadi kita di sini cuma nambahin harganya doang. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, ini suara gue, kalian dengar azan nggak? Bocor nggak? Mau nunggu azan atau mau lanjut? Takutnya suaranya nabrak gitu. Bocor dikit nih Kak, kedengaran azannya. Dengeran ya? Ya udah, kita pause dulu ya. Maksudnya, oke, gue mute aja dulu. Oke, adanya udah selesai. Kita lanjutin ya. Nah, tadi kan kita udah bahas aggregate price index, tapi yang weighted ya. Ada rata-rata tertimbangnya gitu. Oke, nah, jadi karena dia ada rata-rata, apa ya, ada faktor weight-nya atau penimbangnya, jadi masing-masing kontribusi barang ke harga itu dilihat gitu dari kuantitas barangnya. Jadi dia tuh memperlakukan harga dari item-item yang berbeda itu nggak sama gitu untuk ngitung dari indeksnya. Nah, kita lihat ya selanjutnya, kata-kata selanjutnya. Rather, a higher weight is given to items that are sold in higher quantities. Jadi kalau ada suatu barang yang dijualnya itu lebih banyak, berarti dia kontribusi ke indeksnya atau weight-nya, dia dapat weight yang makin gede gitu. Kayak kemarin kita bahas weighted nilai buat nilai matkul gitu ya. Kalau matkulnya nilainya misalnya 35% dari UTS, 35% dari UAS, terus sisanya dari asistensi dan dari tugas gitu. Nah, itu sama kayak kalau misalnya apa ya, kuantitas barang yang dijual itu lebih banyak daripada yang lain, berarti dia ya punya komponen untuk penghitungan indeksnya itu lebih besar daripada yang lain gitu. Oke, terus kalian baca notes-nya. There is no unique way of determining the weights. One option is to reweight each year as the quantity change, but often data are unavailable for this method. Jadi, gimana sih cara nentuin weight-nya? Satu-satunya cara nentuin weight, ya kita lihat dari kuantitas barang yang dijual setiap tahunnya. Ya, kalau kuantitas setiap tahunnya berubah, otomatis weight-nya tiap tahunnya juga bakalan berubah. Nah, buat weighted price index ini, jenisnya ada 3. Ada index posture, ada last payers, ada Fishers, sama ada value index. Oke? Mungkin dari beberapa metode-metode ini ada yang udah pernah dipelajari ya di zaman SMA, sama aja sebenarnya. Kayak misalnya dari last payers dulu ya. Nah, buat last payers gimana sih cara ngitung indeksnya? Jadi, kalau kita mau cari tahu indeksnya, ya kita lihat nih. Kita tambahin semua perkalian antara PT sama QO. PT itu apa? PT adalah current price, QO adalah quantity di base period. Ya, jadi kalau 0 itu adalah base periodnya. Dibagi dengan PO QO, sigma PO QO.
Ya, jadi ciri-ciri last payers di sini dia adalah menggunakan kuantitas barang yang dijual di base year. Nah, oke, apa sih keuntungan dan kekurangan memakai indeks last payers? Pertama dulu dari advantage-nya ya. Kita yang jelas karena kita ngitungnya pakai kuantitas data, pakai kuantitas di periode di tahun dasar, berarti kita harus tahu dong kuantitas di tahun dasarnya itu berapa. Kalau misalnya nggak ada ya berarti kita nggak bisa ngitung ya kan. Nah terus kalau misalnya kita pakai QO terus-terusan, secara nggak langsung kita tuh bisa melihat dengan jelas pergerakan harganya. Jadi karena ini sama-sama pakai QO, aduh mana nih? Jadi karena ini sama-sama pakai QO, berarti kan sekarang hal atau variabel yang bisa kita lihat tinggal ini kan PT sama PO-nya. Jadi mana sih kok nggak muncul? Lu, nah karena ini sama-sama pakai QO gitu kan, ya karena ini sama-sama pakai QO, berarti kalau kita udah dapat nilai dari last payers index, secara nggak langsung kita itu karena ini udah sama, secara nggak langsung kita itu melihat secara weighted pergeseran harga dari tahun dasar ke tahun sekarang, gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu untuk last payers ini tidak melihat perbedaan adanya pola pembelian yang berubah. Jadi misalnya karena setiap tahun harganya naik, ya. Misalnya karena setiap tahun harganya naik, kan harusnya tercerminkan di last payers index PT-nya itu naik terus-terusan. Nah, karena setiap tahun harganya naik, konsumen tuh jadi males gitu loh beli barang yang ada di last payers index kita. Akibatnya kuantitasnya jadi turun. Jadi misalnya gini, misalnya ini ada P0 sama ada Q0. Terus ada PT sama ada QT. Nah, misalnya harga dari P0 ke PT ini harganya naik ya. Harganya naik. Kalau kita bahasnya pakai indeks last payers, berarti kan kita ngitungnya di sini pakai Q0. Ya, kita nggak bisa ngelihat perubahan kita di situ. Padahal mungkin aja ketika harga barang ini naik, kuantitas yang diminta itu bisa jadi turun ya. Kenapa? Karena orang males dong kayak ngapain mahal, mendingan beli barang yang lain. Jadi ada changing buying pattern-nya di situ. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang kekurangan ataupun seluruh tentang last payers index? Kalian ingat-ingat ya rumusnya. Oke, itu last payers index. Kalau pasca index, nah beda sama last payers. Kalau last payers tadi pakai kuantitas di tahun dasar, kalau pasca index dia ngitung pakai kuantitas di current year atau di tahun berlaku, di tahun sekarang gitu ya. Oke, kelebihannya apa? Karena dia menggunakan kuantitas di periode berlaku sekarang, maka kita bisa ngelihat kira-kira habit orang-orang terhadap pembelian sekarang tuh gimana sih? Kayak kita bisa ngelihat nih orang-orang pattern pembeliannya tuh kayak gimana antar waktu gitu. Nah, tapi kekurangannya adalah kita butuh data current year setiap tahunnya gitu kan. Kita butuh data tentang kuantitas setiap tahunnya. Ya. Karena ya setiap tahunnya kita bakalan ganti-ganti kitanya gitu kan. Oke, nah sekarang kita mampu nggak buat nyari kitanya itu setiap tahun gitu kan. Terus juga apa nih? It is impossible to attribute changes in the index to changes in the price alone. Nah, terus kita juga bisa ngelihat kalau bukan berarti ketika indeksnya berubah, harganya doang yang berubah. Tapi bisa jadi kitanya juga berubah gitu. Terus it tends to overweight the goods whose prices have declined. Karena ya jadi kalau untuk pasca indeks biasanya nilai indeksnya itu kelebihan buat barang-barang yang harganya itu menurun setiap tahunnya. Kenapa kelebihan? Karena kalau harganya menurun setiap tahunnya gitu ya. Kalau harganya menurun setiap tahunnya, wait.
Benar. Ketika harganya menurun setiap tahunnya, oke, berarti kan dari PT, P0 itu lebih kecil PT ya. Nah, nanti kalau misalnya PT-nya harganya lebih turun, biasanya quantity yang diminta itu bakalan naik gitu kan. Nah, itu biasanya nanti pasca price index-nya jadi overweight atau kegedean gitu ya. Terus juga apa ya, harga dan kuantitasnya harus dihitung setiap tahun gitu sih buat disadvantages-nya. Oke. Selanjutnya ada karena bingung nih antara kekurangan dan kelebihan indeks pasca gitu ya. Akhirnya diadakanlah yang namanya Fisher's Ideal Index. Caranya gimana? Akar indeks last payers dikali indeks pasca gitu ya. Nah, ini Fisher Index. Terus ada yang namanya juga Value Index. Ini masih untuk di bagian weighted-nya ya. Untuk weighted index itu ada value index. Gimana cara nyarinya? Nah, ini kayak adil gitu loh. Kalau tadi kan pasca pakai kite, last payers pakainya kinol. Kalau ini dia masing-masing kamu pakai tahun yang sama aja gitu ya. Kayak misalnya nih, jadi ngitungnya adalah sigma PT kite dibagi sigma POQO dikali 100. Itu buat value index. Tuh ya, jadi ada sampai sekarang berarti kita udah belajar 4 macam. Yang buat simple ya, simple. Terus kalau buat weighted udah belajar pasca, last payers, terus ada Fishers ya, Fisher Index sama ada Value Index 5 sih berarti. Nah, sekarang kita bakalan belajar reindexing. Gimana sih cara reindexing gitu ya. Nah, jadi misalnya nih kita mau ngubah base year kita dari 2000 ke 2005. Itu gimana sih cara nentuin indeks harga apabila terjadi perubahan di tahun dasarnya. Nah, contohnya ya. Misalnya kita mau nyari nilai, misalnya kita mau nyari angka ini tuh asalnya dari mana sih gitu ya. Nah, berarti kan misalnya kita bisa bilang awalnya base year-nya itu 2000, tapi digeser jadi 2005. Nah, kita mau nyari nih indeks harga di tahun 2000 tuh gimana? Ya udah, berarti caranya updated index di tahun 2000 ya. Ini kan gara-gara misalnya karena because of changing the base year changing lah ya, base year changing. Tuh 2005 updated index untuk 2000 berarti berapa? Berarti old index value dari tahun 2000, berapa tuh? Old index value dari tahun 2000-nya 100 ya. 100 dibagi old index value of new base. New base-nya berapa dulu nilai indeksnya? Nah, old index value dari new base-nya, berarti kan new base-nya sekarang 25. Old index-nya berarti berapa? 152,32. Masukin deh 152,32 dikali 100. Gitu ya. Nah, nanti kalian hitung. Nanti ketemunya adalah 65,65. Tuh. Jadi ini cara reindexing. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke nominal versus real value. Oke. Nah, coba kalian baca di sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin data time series ya, biasanya datanya itu menunjukkan nilai nominalnya. Jadi misalnya data pendapatan nih, yaitu pendapatan secara nominal aja, belum secara real. Maksudnya tidak menggambarkan gimana sih, apakah ada perubahan secara real. Kalau real dalam ekonomi itu biasanya dicerminkan dengan daya beli. Gimana sih perubahan daya beli antar tahunnya gitu kan ya. Makanya nanti kalau kita mau cari nilai real value dari suatu barang gitu ya, misalnya dari penghasilan, berarti kita cari real income. Caranya adalah nominal value, berarti nominal income-nya itu berapa, dibagi dengan price index-nya.
dikali 100. Nah, itu kita bakalan dapat real value. Jadi real value karena dia melibatkan price index, makanya kadang-kadang kita nyebut real value ini dengan estimasi atau proksi untuk melihat daya beli masyarakat gitu. Itu ya. Nah, oke, kalian juga mungkin pernah dengar ini ya, bukan dengar ya. Di PE2 atau di makro, mungkin kalian pernah dengar nominal interest rate. Ya. Nominal interest rate itu sama dengan real interest rate ditambah inflation rate. Gitu ya. Oke. Kalau nominal interest rate itu kita bahas apa sih gitu ya. Kalau kalian nabung di bank gitu ya, misalnya kalian nabung 100 juta. Setahun lagi kalian dapat bunga 6%. Berarti uang kalian bakalan tumbuh 6%. Berarti nanti di akhir tahun kalian tuh bakalan dapat 106 juta gitu kan. Nah, 6% itu disebut dengan nominal interest rate, 6%. Jadi benar-benar kayak secara kasat mata aja uangnya tuh nambah 6% gitu. Nah, misalnya diketahui di tahun itu kalian itu ada tingkat inflasi 4% gitu misalnya ya. Nah, kalau kita bahas pengertian inflasi ya, inflasi itu kan segimana harga berubah ya kan. Kalau inflasi 4% berarti harganya naik 4%. Kalau harganya naik 4% berarti secara relatif nilai uang kita itu turun sebesar 4%. Dapat gak idenya? Jadi karena harga naik, uang kita itu kemampuan belinya jadi jauh lebih sedikit. Oke? Jadi harga naik 4%, daya beli kita berkurang 4%. Oke? Berarti kalau kita mau cari berapa sih pertambahan secara real uang kita? Nah, berarti pertambahan secara realnya itu adalah kita cari real interest rate-nya. Karena nominal interest rate-nya 6% dan inflation rate-nya adalah 4%, berarti real interest rate-nya bisa kita tebak dia nilainya adalah 2%. Oke, itu buat nominal versus real value. Jadi ada nominal growth dan ada real growth-nya. Secara nominal uang kita bertumbuh 6% ya. Secara duit yang dipegang tangan ini nambah 6%. Tapi secara kemampuan uang kita buat membeli sesuatu, dia itu cuma real growth dari uang kita itu cuma 2% gitu. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan bahas cara menghitung inflasi. Ya. Inflasi di sini digambarkan atau dituliskan dengan lambang IT ya. Inflasi di tahun T itu kita bisa ngitung dari indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Gimana caranya? Consumer Price Index di tahun sekarang dikurangi Consumer Price Index tahun lalu dibagi Consumer Price Index tahun lalu. Gitu ya. Oke. Nah, selain menghitung inflation rate atau tingkat inflasi, ada beberapa tambahan rumus lagi. Misalnya tadi ketika kita mau menghitung real income gitu ya. Real income berarti kita gimana caranya real income? Ya udah tinggal money income dibagi indeks harga gitu. Oke, terus kalau misalnya ada indeks deflator gitu ya. Nah, kita mau ngitung deflated sales-nya. Oke, gimana cara ngitungnya? Berarti actual sales kita dibagi dengan indeks yang menunjukkan apa ya? Indeksnya gitulah, setara dengan indeks harga konsumen. Jadi sebenarnya kayak kita mau ngelihat nih secara real sales kita tuh nambah berapa gitu. Secara real sales kita nambah berapa? Given information about the nominal sales-nya kita sama indeks tentang sales-nya. Tuh, misalnya tentang harga barang kita gitu ya, kalau misalnya tentang sales tuh. Terus ada misalnya kita bisa pakai indeks juga buat ngitung purchasing power, daya beli $1. Jadi $1 tuh bisa buat beli berapa banyak sih? Nah, caranya gimana caranya? Caranya yaitu tinggal $1 dibagi indeks harganya.
Jadi kita bisa ngeliat tuh, $1 itu bisa dipakai buat beli berapa. Oke. Nah, sekarang kita latihan soal nih. Oke, ini ada data ya. Below are the data on which consumer price index and rate of inflation for 2013 until 2018. Terus itu ada datanya, kalian disuruh, nah A, B, C, D, E itu. Oke, sekarang kita mulai kerjain dari yang pertama dulu. Nah, kalian yang pertama, yang A, kalian disuruh ngelengkapin tabelnya, ya kan? Tabelnya itu berarti yang kosong-kosong itu antara CPI atau indeks harga sama inflasi. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Ya udah, kalian tinggal pakai rumus yang inflasi sama dengan indeks harga tahun T dikurangi indeks harga T-1 dibagi indeks harga T-1. Nah, oke. Kalian mau ngisi dari yang mana dulu nih? Misalnya dari yang ini dulu ya. Dari yang 2018 deh, yang ini dulu. Oke. Berarti kalau kalian mau cari tahu inflasi di tahun 2018 ya. Inflasi 2018. Nah, inflasi di tahun 2018 berarti kita bisa bilang kita harus hitung CPI 2018 kurangi CPI. Kok I-nya kecil. CPI di tahun 2017 dibagi CPI di tahun 2017. Ini dikali 100. Oke, berapa nih nilainya? Nah, kalian tinggal kurangi aja tuh, 133,68. Oke, sekarang kalkulatornya boleh dipakai ya. 133,68 kurangi 127,31. Hasilnya 6,37. 6,37 dibagi 127,31 kali 100. Oke, hasilnya adalah hasilnya ternyata inflasinya adalah kira-kira 5,003%. Ini kali 100% ya maksudnya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah 5 gitu ya kalau kalian mau buletin. Nah, terus nanti kalian bisa nih ngitung buat tahun 2017 dan tahun 2016. Tuh. Nah, terus kalian misalnya mau ngehitung, mana nih? Ngehitung CPI di tahun 2015, ya. Nah, kalian mau ngehitung CPI di tahun 2015, ya. Berarti kan sebenarnya kalian bisa pakai dari mana? Ya, kalian kalau mau ngitung inflasi 2015 caranya gimana? Kalau ngitung inflasi di tahun inflasi di tahun 2016, inflasi di tahun 2016 berarti inflasinya tahun 2016 berarti dia CPI tahun 2016 kurangi CPI tahun 2015 dibagi CPI tahun 2015. Gini kan? Nah, inflasi di tahun 2016 kan nanti di sini kita bakalan dapat nilainya ya dari hitung-hitungan ini. Ya, nanti kalian tinggal masukin aja di sini nilainya berapa. Oke. Nanti kalian kan mau ngitung CPI yang tahun 2015 ya. Misalnya ini X. Ini bagi X, nanti CPI 2016-nya itu 122,41. Ini mau dihitung nggak? Mau coba ngitung semuanya? Atau mau coba sendiri? Oke, kayaknya kita hitung aja ya. Satu soal full aja nggak apa-apa deh. Oke, nah kita misalnya ngitung inflasi di tahun 2017. Ya, berarti CPI 2017 kurangi CPI 2016 dibagi CPI 2016 kali 100. Nah, berapa tuh? CPI 2017 127,31 kurangi 122,41. Nah, hasilnya ternyata 4,9 dibagi CPI tahun 2016 122,41. Nah, hasilnya berapa? Ya, ternyata hasilnya adalah 4,9.
4,003%. Nah, berarti di sini nilainya adalah 4%. Sini tadi 5%. Oke. Sekarang inflasi di tahun 2016. Berarti CPI sekarang tahun 2016 kurangi CPI tahun lalu 2015 dibagi CPI 2015. Oke. Berarti berapa tuh? 1. Oh, CPI 2015-nya nggak dikasih tahu ya. Oke, CPI 2015-nya belum dikasih tahu. Oke, berarti kita kosongin dulu, nggak apa-apa deh. Nah, sekarang coba kita ngitungnya berbalikan dari tahun 2013. Berarti kita mau ngitung indeks di tahun 2013. Nah, kalau kita mau ngitung inflasi di tahun 2013, ngitungnya gimana caranya? CPI tahun 2013 dikurangi CPI tahun 2012 ya kan? Dibagi CPI tahun 2012 kali 100. Nah, sayangnya nggak ada data di tahun 2012 ya kan? Berarti kita nggak bisa cari tahu nih tentang CPI 2013 dari data inflasi di tahun 2013. Coba sekarang kita pakai inflasi di tahun 2014. Berarti ngitungnya adalah CPI 2014 kurangi CPI 2013 dibagi CPI 2013 kali 100. Nah, CPI tahun 2014 berapa? Nggak dikasih tahu. Oke, belum tahu juga. Unik juga ya soalnya. CPI di tahun 2000. Oke. Nah, teman-teman ada hintnya ternyata. Jadi hintnya adalah kita dikasih tahu kalau 2013 adalah tahun dasar. Berarti otomatis ya, di tahun 2013 karena 2013 adalah tahun dasar, berarti indeks harga di tahun 2013 adalah 100. Oke ya. Nah, karena indeks harga di tahun 2013 adalah 100, ya udah kita tinggal masukin aja. Berarti 100 ya kan? Inflasi di tahun 2004-nya 10%. Kali 100%. Nah, berarti kita bisa tebak ya dari sini ya. Ini 100 kan bisa dicoret nih. 10% sama dengan titik-titik dikurangi 100. Misalnya ini X. Ya jangan X juga sih. Berarti kan kita nyari CPI di tahun 2014 kan. Ini kan coret-coret. Berarti 10% itu sama dengan CPI 2014 dikurangi 100. Ya enggak? 10 sama dengan CPI 2014 dikurangi 100. Berarti kita bisa nebak kalau CPI di tahun 2014 adalah nilainya 110. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata CPI di 2014 itu 110. Oke. Tadi pertama, ini kedua. Oke, coba sekarang lanjutin ngerjainnya buat nyari dari yang sini tadi. Oke. Oke, coba sekarang kita mau cari. Oke, misalnya sekarang kita mau cari inflasi di tahun 2015. Gimana cara ngitung inflasi di tahun 2015? CPI 2015 dikurangi CPI tahun 2014 dibagi CPI 2014 kali 100%. CPI 2015 berapa? Belum dikasih tahu. CPI 2015 belum dikasih tahu. CPI 2014-nya udah tahu ya, 110 dibagi 110 dikali 100. Nah, inflasi di tahun 2015 kan udah diketahui tuh, besarnya adalah 7%. Ya. Dikali 7%. Nah, oke deh. Berarti berapa nih kira-kira? 770 sama dengan CPI. Ya kan ini 110-nya pindah ke kanan, pindah ke kiri. 720 sama dengan
770 sama dengan CPI 2015 kurangi 110 dikali 100 ya. Nah, 100-nya kita pindah ke kiri juga. Oke, kalau 100-nya kita pindah ke kiri berarti kita dapat 7,7. 7,7 sama dengan CPI 2015 dikurangi 110. Berarti kita bisa tahu CPI 2015-nya 117,7. Nah, ketahuan nih 117,7. Nah, karena udah diketahui ya CPI di tahun 2015, nanti kita bisa ngitung inflasi untuk di tahun 2016 buat ngitung yang ini. Karena kita udah tahu indeks harga konsumen di tahun 2015. Jadi nanti kita bisa tahu nilai ini. Gitu ya, buat jawaban yang A. Ada yang mau ditanya nggak? Ribet ya ngitungnya. Jadi kalian harus mendapatkan hint sebanyak mungkin sih. Kayak hint-hint tersembunyi kayak dikasih tahu tahun dasarnya 2013. Ya, di mana indeks harga di tahun 2013 itu 100. Kalian bisa masukin langsung 100-nya di situ. Di kotak bagian CPI tahun 2013. Nah, oke. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Kak, mau tanya. Boleh. Kenapa kalau cari sesuatu yang real itu dibaginya sama CPI? Kenapa dibagi sama CPI? Jadi gimana ya? Karena namanya itu real. Kalau nominal kan dia cuma ngelihat angkanya berapa gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bahas real, kita benar-benar bahas kemampuan secara real, nilai itu tuh bisa apa gitu loh. Kayak kalau misalnya penghasilan, berarti ya udah penghasilan itu bisa apa? Penghasilan bisa buat dipakai beli barang gitu ya. Beli barang pakai apa? Pakai harga gitu. Makanya ketika kita mau ngelihat sebuah nilai real dari income gitu misalnya, maka kita harus bagi dia dengan indeks harga konsumen gitu. Dapat lala ya namanya ya. Oke. Iya. Tapi di CPI itu ada inflasi ya, Kak? Di CPI iya, jadi CPI itu ngelihat inflasi. Makanya sebenarnya kalau nominal income gitu kan, misalnya kalian orang tuanya ada yang PNS nih. Nah, nominal income-nya kan segitu-segitu aja kan. Sedangkan setiap tahunnya itu pasti ada inflasi kan. Nah, secara nggak langsung juga, berarti sebenarnya real income dari orang tua kalian yang PNS ini, yang bergaji tetap ini, sebenarnya dia real income-nya itu turun gitu setiap tahunnya. Karena ada inflasi. Benar. Consumer Price Index atau indeks harga itu include inflasi di dalamnya. Oke, Kak, makasih. Oke. Aku kaget loh. Itu gambarnya cowok tapi suaranya cewek. Gak apa-apa, Lala. Thank you ya udah tanya. Ada lagi yang mau tanya? Nah, kayaknya kita perlu ngitung nih inflasi di tahun 2016-nya berapa. Ya, kita hitung aja ya. Udah tinggal dikit juga. Nah, CPI di tahun 2016, anyway kalau kalian mau sholat aja ya. Kan ini nanti bakalan ada rekamannya ya. Rekamannya udah aku upload di Google Drive juga ya, di Drive Bitly Asistensi Lulu. Aku bikin folder baru namanya Assist Recordings. Oke, CPI di tahun 2016 itu 122,41 dikurangi 117,7 dibagi 117,7 kali 100. Berapa nih hasilnya? Ya, 122,4 kurangi 117,7. 4,7. Nah, hasilnya adalah 3,99. Oke, kita bisa bulatin dia jadi 4%. 4%. 4%. 4%. Oke, udah deh ya, ketemu. Kita udah lengkap nih tabelnya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang B.
What is the average yearly rate of inflation during the last 6 years? Ya kan? Berapa sih rata-rata inflasi selama 6 tahun? Ya udah, kita tinggal tambahin aja semua inflasi bagi rata gitu ya. Kayak inflasi rata-rata, berarti kalian boleh tulis inflasi bar juga boleh. Inflasi rata-rata. Oke, inflasi rata-rata berarti sigma inflasinya bagi dengan tahunnya ada berapa ya? Berarti berapa tuh? 6 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 5. Benar gak? Ya benar. Bagi berapa tahun? 6. 16, 23, 27, 31, 36. 36 bagi 6, 6%. Secara rata-rata di negara itu terjadi inflasi 6% setiap tahun. Ini kalau pakai, ini kalau rata-rata inflasi setiap tahunnya. Oke. Sekarang yang C. What is the real wage for the last 6 years? Nah, kalian cari tuh real wage selama 6 tahun, ya kan? Gimana cara cari real wage-nya? Itu ada rumusnya. Real wage, ya kan? Atau kita bisa nih pakai yang income, tapi income-nya diganti wage aja gitu ya. Ganti wage, ini ganti wage. Real wage sama dengan nominal wage dibagi dengan CPI kali 100. Oke, kalau mau cari real wage di tahun 2013 misalnya, berarti ya udah real wage 2013 sama dengan nominal wage di tahun 2013 5 million. Oke, 5 juta dibagi dengan CPI-nya 100. Berarti real wage-nya berapa? 50.000. Gitu ya. Terus, aku contohin aja deh di tahun 2014. Real wage-nya, aku contohin 2 ya. Berarti nominal wage di tahun 2014 berapa? 5.390.000. Tuh, dari mana 5.390.000? Dari 5,39. Dia bilang 5,39 ini dalam juta rupiah. Berarti benar ya, dia jadi 5.390.000. Dibagi dengan indeks harga di tahun 2014. Berapa indeks harga di tahun 2014? Indeks harganya tadi kita udah ngitung, ternyata indeks harganya 110 di atas. Tuh, 110 ya. Nah, berarti kita masukin 110. Nah, nanti kita hitung berapa? 5.390 dibagi 110. Ternyata hasilnya adalah 49.000. Tuh. Terus nanti sampai kalian ngitung sampai tahun 2018. Hitung terus ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Dapat ya? Nah, sekarang soal selanjutnya, yang D itu tentang reindexing. Reindexing, jadi base year-nya itu berubah. Nah, rumusnya tadi gimana? Updated index-nya itu sama dengan old index value dibagi old index value of new base kali 100. Misalnya, kita bikin tabel baru deh di sini. Ini ada tabel baru CPI di mana 2018 itu sama dengan 100. Oke, kita cari buat tahun 2013 ya. Nah, 2013 updated index-nya, UI-nya misalnya ya. Berapa? Berarti old index value dari 2013. Old value of 2013 dikurangi old value dari new base. New base-nya berapa? New base-nya adalah 2018 kali 100. Berapa old value dari 2013? Old value dari 2013 tadi 100 ya. 100. Kalau old value 2018 tadi 133,68. Berarti ya udah gampang. Ini tinggal 100 dibagi 133,68 dikali 100. Nah, jadi hasilnya nanti bakalan berapa?
100 bagi 133,68. Hasilnya nanti 74,80. Jadi di sini nanti indeksnya bakalan jadi 74,80. Sama kalau kalian mau cari untuk tahun 2014, berarti updated index buat tahun 2014 itu adalah old value dari indeks di tahun 2014. Jadi indeks 2014 tapi pakai tahun dasar yang 2013. Jadi yang lama gitu, perhitungan yang lama. Dibagi old value dari new base-nya. New base-nya sekarang 2018 kali 100. Berapa nih old value dari 2014? Ya udah kita perlu cari tahu angka yang di sini. Berapa tuh harganya tadi? 100 nilainya 110 ya. 110 dibagi 133,68 kali 100. Nah, hasilnya adalah berapa tuh? Ternyata hasilnya adalah 82,28. Berarti di sini kita dapat indeks baru. Kalau misalnya CPI-nya tahun dasarnya 2018, berarti indeks harga kita adalah 282,28. Oke, gitu ya. Dan seterusnya sampai tahun 2018. Kalian boleh nih hitung-hitung sendiri gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ditanyain tentang advantage sama disadvantage dari last payers index buat ngitung ya. Oke, apa sih kekurangan dari pasca sama last payers gitu ya? Ya udah nanti kalian tinggal jelasin aja. Nah, ini soal selanjutnya boleh kalian kerjain atau misalnya kalau besok kita ada waktu kita kerjain di asis besok ya. Karena udah jam segini yang mau sholat maghrib boleh sholat. Oke. Nah, mungkin buat asistensi hari ini sampai situ dulu. Tapi gue mau ngumumin nih, jadi kan gue butuh nilai gitu kan dari kalian. Nah, gue mau memberi tugas ke kalian. Nah, tugasnya itu adalah kalian mengerjakan soal UTS tahun lalu ya, tahun 2019. Nanti aku kirim, jadi file soalnya itu sebenarnya udah ada di drive di bagian exercise. Nah, itu ada, nanti kalian pilih soal yang UTS 2019 ganjil. Oke. Nah, kan ini statik ya? Benda statik. Oke. Nah, ini kan ada berapa problem? Ada 4 problem. Oke. Nah, kalian 4 problem ini kalian berkelompok ya. Sorry. Nah, ya. Kalian susah nggak ya berkelompok? Kalian masih stay gak? Oke. Kalian coba berkelompok gitu ya. Satu kelompok kemarin dari ibunya 4 atau 5 ya. Coba kalian berkelompok, terus kalian satu anak berkelompok 4-4. Kemarin tuh kelompoknya maksimal berapa? 5 ya yang sama ibunya? 5, Kak. Iya, Kak. Ada yang 5, ada yang 4. 5, ada yang 4. Nah, kalian pakai kelompok itu aja ngerjain. Jadi totalnya ada berapa kelompok tadi? Totalnya ada 9 kelompok ya? Oke. Nanti aku bagi setiap kelompok mengerjakan satu nomor. Gitu ya. Jadi setiap kelompok ngerjain satu nomor. Jadi misalnya kelompok 1 ngerjain problem 1, kelompok 2 ngerjain problem 2, kelompok 3 ngerjain problem 3, kelompok 4 ngerjain problem 4. Gitu ya. Jadi dikerjain bareng-bareng. Oke. Nanti aku catat lagi apa ya? Catat lagi tentang tugas asisnya. Jadi jadi tujuannya apa dibagi-bagi biar kalian nggak terlalu berat ngerjainnya. Terus nanti hasil pengerjaannya kalian masukin di drive ya. Nanti aku bakalan bikin folder pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugasnya juga dibuat terbuka. Jadi kalian bisa ngeliat jawaban teman yang lain. Tujuannya buat apa? Buat belajar ya, bukan buat nyontek. Jadi kalau kalian ada yang perbedaannya, ada yang beda gitu jawabannya sama teman yang lain, kalian bisa cek ke dia gimana sih caranya kok kamu bisa beda gitu. Atau mungkin di balik kamu ada yang salah. Gitu. Terakhir dikumpulinnya
adalah setelah ujian statek ya. Jadi usahain tugas ini kalian pakai buat belajar. Jangan setelah ujian deh. Sebelum ujian statek. Jadi kalian udah make sure kalian udah ngerjain sebelum ujian ya. Mau sebelum atau setelah? Setelah aja deh. Kalian bisa ada spare waktu buat ngumpulin, udah setelah aja. Oke ya. Ada tawaran? Ada yang nggak setuju sama tugasnya? Jadi tugasnya satu kelompok ngerjain satu soal aja. Oke ya. Ini buat formality aja. Astagfirullah, ya nggak apa-apa lah. Daripada banyak-banyak ya kan. Jadi pakai kelompok yang kemarin aja ya. Iya, Kak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, udahan ya hari ini sampai situ dulu. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, feel free buat kontak gue di line. Thank you buat perhatiannya hari ini dari semuanya. Thank you, Kak. Yoi. Terima kasih, Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Yoi.